Halo, perkenalkan nama gue Guntur. Selamat datang di channel gue yang bernama Cerita Malam. Di channel ini gue bakal bahas seputar kasus-kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Oke, di video kali ini gue bakal bahas kasus pembunuhan Simon Sandler. Kasus tragis perempuan muda bernama Simon Sandler yang berusia 21 tahun. Dirinya terakhir terlihat pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 1994 di kawasan Yonge Street dan Gerrard Street di Toronto, Ontario. Simon saat itu bekerja di sebuah perusahaan pencari aktor dan model studio yang saat ini sudah tidak berfungsi lagi yang terletak di dekat Eaton Center. Pada saat sore hari ketika dia menghilang, perusahaan tersebut sedang merekrut orang-orang yang sedang lewat untuk menjadi figuran dalam film. Keesokan harinya, kedua orang tua Simon, Linda dan Stephen, memberitahu polisi pada tanggal 24 Juli bahwa putri mereka tidak kunjung pulang ke rumah sejak malam kemarin. York Regional Police percaya dan berkata bahwa Simon kemungkinan sengaja tidak pulang karena ingin menikmati malamnya di kota. Akibat kelalaian ini, mereka gagal memberitahu kepada Toronto Police Service, menyebabkan penyelidikan hilangnya Simon tidak segera mungkin dilakukan. Seminggu berlalu pada tanggal 30 Juli sekitar pukul 3 pada hari Sabtu, polisi mendapatkan respon ada panggilan 911 dari seorang pasangan yang kebetulan sedang melewati daerah sekitar Lakeshore Boulevard dan Broadway mengatakan bahwa ada tubuh yang mengambang di jalur air Keating Channel. Saat polisi yang datang melakukan identifikasi kepada tubuh tersebut, bahwa identitas tubuh tersebut adalah milik Simon Sandler. Pada tubuhnya sudah terjadi pembusukan yang parah. Saat ditemukan, Simon dalam keadaan telanjang di bagian bawah. Pada tubuhnya juga ada bekas pemukulan dan pembakakan disebabkan ia sudah terlalu lama di dalam air. Polisi juga menemukan bahwa adanya kantong sampah berwarna hijau yang terikat di leher Simon. Setelah melakukan otopsi menyeluruh, kemudian kepolisian mengungkapkan bahwa Simon meninggal karena dicekik. Sejak pembunuhan Simon, kepolisian Toronto telah mewawancarai setidaknya lebih dari 100 orang dan telah melakukan investigasi sampai ke Vancouver, Saskatoon, dan Ontario Utara untuk mencari petunjuk. Sayangnya kepolisian tidak mendapatkan petunjuk dan informasi. Meskipun begitu, pada tahun 1998, pihak kepolisian telah menawarkan hadiah sebesar $100,000 kepada siapapun untuk informasi dan petunjuk siapapun yang mengarah ke pembunuhan Simon Sandler. Kasusnya hingga kini masih belum terpecahkan. Masuk ke dalam teori pembunuhan Simon. Bukan hal yang mudah untuk membahas kemungkinan teori dalam kasus Simon ini. Faktanya, polisi mengatakan bahwa tidak adanya motif tersangka atau petunjuk yang ditemukan. Terlepas dari pernyataan itu, ada sebuah gambaran singkat tentang bagaimana dan kemungkinan apa yang terjadi saat pembunuhan Simon. Simon saat itu baru saja menyelesaikan tahun pertamanya di bidang perhotelan dan pariwisata di Humber College. Ketika dia mulai bekerja sebagai perekrutan ekstra pada film di daerah yang tidak baik di pusat kota Toronto. Simon yang berasal dari Thornhill, pinggiran kota Toronto, menurut orang tuanya dia telah menjalani kehidupan yang nyaman namun tidak memiliki pengetahuan banyak tentang kehidupan kota. Selama bekerja di pusat kota, Simon telah menjalin pertemanan dengan para tunawisma yang bisa disebut ketidaksesuaian sosial di daerah sekitar Eaton Center. Dia bahkan mulai berpacaran dengan seorang pemuda yang digambarkan sebagai orang yang penuh tato tapi menarik bernama Joe, memiliki usia setahun lebih tua dari Simon. Menurut beberapa orang, Simon dan Joe sudah putus sekitar seminggu sebelum dirinya menghilang. Namun saksi lain melaporkan melihat mereka masih memiliki hubungan dan juga berpegangan tangan tidak lama sebelum dia menghilang. Mengingat sebagian besar kasus pembunuhan wanita dilakukan oleh pasangan atau seorang yang dekat dengan mereka, tidak heran jika Joe ini kemungkinan menjadi orang yang diduga sebagai tersangka dalam kematian Simon. Meski demikian, pihak kepolisian tidak pernah mengindikasikan Joe sebagai tersangka pada kasus kematian Simon. Bahkan setelah diinterogasi secara ekstensif. Selain itu, Joe pasti hidup dalam bayang-bayang kecurigaan selama bertahun-tahun. Saat Simon menghabiskan waktu dengan sekelompok orang yang terdiri dari teman-teman bagian kelas bawah, dia sering menghadiri acara perkumpulan di daerah hutan di Cherry Beach untuk mengisap marijuana di sekitar api unggun pasir. Polisi kemudian menemukan bahwa Simon berada di salah satu pesta tersebut pada malam saat dia menghilang. Apakah Simon dibunuh oleh seseorang yang berada di pesta tersebut? Jika iya, polisi tidak pernah bisa membuktikannya dan orang-orang di sana pasti tidak akan berbicara. Dengan kemajuan teknologi forensik, bahwa seharusnya sekarang dapat dikumpulkan dari bukti-bukti yang didapatkan oleh pihak polisi dari tubuh Simon dan juga barang-barang yang ditemukan di TKP. Namun dikarenakan tubuh dan barangnya terlalu lama di dalam air menyebabkan sebagian besar bukti-bukti yang potensial sulit didapatkan. Pihak kepolisian forensik bahkan memisahkan setiap simpul yang ada pada kantong sampah plastik hijau yang digunakan untuk mencekik Simon dalam upaya menemukan bukti baru tetapi tidak berhasil.
Anehnya, bertahun-tahun setelah pembunuhan Simon, polisi menyatakan bahwa saat diotopsi mereka telah menemukan bukti adanya upaya pemerkosaan yang gagal. Bukti yang disebutkan ini sangat membingungkan, tetapi jelas bukti itu akan diuji. Perlunya seorang saksi yang datang dengan membawa informasi baru untuk membawa kasus ini ke titik terang. Simon Chandler digambarkan sebagai seorang sosok yang manis, cantik, seorang pemalu, dan bisa dipercayai. Dia juga suka berpose saat berfoto. Suka membuat muffin wortel dan berolahraga di YMCA. Tidak perlu diragukan lagi dengan kehilangannya secara tragis setelah menghancurkan hati orang-orang yang dicintainya. Orang tuanya, Linda dan Stephen, masih mencari keadilan untuk putri mereka. Mereka mengatakan pada media bahwa seorang tidak boleh lolos dengan ini. Jika polisi benar-benar menemukan pembunuhnya, setidaknya itu akan memberikan kami rasa lega. Kecuali ada seorang yang bisa memberikan informasi serta petunjuk pasti dan memberikannya ke pihak polisi. Sayangnya, keluarganya masih belum mendapatkan petunjuk yang pasti. Menurut gua, kematian Simon ini bisa saja disebabkan oleh dia berada di waktu dan tempat yang salah. Mungkin saja saat itu ada seorang yang ingin berniat jahat mencoba merampok atau mencoba melecehkannya, tetapi Simon melakukan perlawanan, lalu tersangka membunuh Simon dengan cara dicekik dan dibuang di sungai terdekat. Oke, sekian untuk video kasus kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika kalian punya kasus-kasus yang ingin gue bawakan, bisa langsung aja komen. And see you guys in the next video.